Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode yang ke-11. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke segmen This is Daryl Cryptomology sudah di episode ke-11 ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi cryptocurrency, terutama Bitcoin dan juga altcoin yang big cap ya semuanya. Nah teman-teman, tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer teman-teman, hati-hati ya. Nah teman-teman, berbicara tentang kripto hari ini teman-teman ya. Jadi di minggu-minggu ini, minggu kemarin itu kripto sudah terkoreksi cukup dalam teman-teman ya. Dari yang kita bicarakan kemarin, dari market cap-nya memang sudah terlihat bahwa akan ada koreksi gitu ya. Dan itu semua sudah tercermin dan akhirnya memang Bitcoin itu turun sampai kemarin ke level 30 ribuan ya. Dan gimana kondisinya? Banyak yang DM juga ke gue nanyain gimana bang kriptonya gitu ya. Mungkin mereka pada takut ya karena penurunannya itu sudah lebih dari 40% ya, masuk ke 50%, bahkan mungkin bisa ke 60% seperti itu. Dan hari ini gue akan bahas roadmap-nya seperti apa untuk Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya dalam untuk waktu kedepannya gitu ya. Jadi misalnya untuk waktu kedepannya, seminggu kemudian atau sebulan kemudian, itu bagaimana roadmapnya, gue akan bahas semua dan mudah-mudahan bisa memberikan kalian pencerahan. Oke? Nah seperti biasa gue akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chat. So tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sedang ada di TradingView. Ini adalah charting tools yang gue pakai untuk menganalisa saham dan juga cryptocurrency ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools untuk menganalisa secara teknikal, baik itu di kripto maupun di saham, kalian bisa coba nih ya si tradingview.com, kalian daftar aja gratis. Tapi kalau misalnya kalian pengen fitur-fitur yang lebih lengkap ya, seperti data historis lebih lama ya, terus kemudian indikatornya lebih banyak ya, terus ada filternya juga, kalian bisa cek yang pro versionnya. Itu ada link di bawah, kalian tinggal klik link tersebut aja, biayanya nggak mahal, per bulannya cuma $15. Oke? Nah di depan ini adalah indeks dari total market cap ya dari kripto teman-teman, termasuk antara Bitcoin dan juga Ethereum, jadi semuanya ya. Dan hari ini memang gue akan berbicarakan tentang roadmapnya ya, karena memang yang seperti yang kita tahu Bitcoin itu di bulan-bulan ini teman-teman ya, itu sedang terkoreksi cukup lumayan dalam teman-teman ya. Dan itu membuat ketakutan ya, muncul apa sih namanya, fear teman-temannya di market ya. Apakah orang bertanya apakah ini hanya koreksi ataukah Bitcoin ini akan masih mau turun lagi gitu ya. Dan di sini gue akan kasih roadmapnya. Jadi sekali lagi roadmap yang gue kasih di sini itu hanya pandangan gue pure, bukan berarti ini sudah pasti benar atau enggak. Dan sebelum kalian ngikutin gitu ya, kalian harus sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading management kalian ya. Dan kalau misalnya ini nggak make sense buat kalian ya nggak apa-apa, jadikan saja ini sebagai referensi gitu loh. Di sini nanti gue akan kasih tahu level-level pentingnya untuk Bitcoin seperti apa ya, untuk cryptocurrency juga yang lain, altcoinnya juga seperti apa. Dan gue akan bahas koin-koin yang memiliki cap yang besar. Kenapa? Karena pada saat seperti ini itu adalah koin-koin cap besar yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kita bisa mengambil suatu kesempatan di sana ya. Jadi kita nggak perlu ngelirik koin-koin yang kecil untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi kalau kondisinya lagi koreksi seperti ini, nanti pada saat dia berbalik naik, koin-koin besar pun bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa gitu ya. Dan seperti biasa teman-teman, gue akan bahasnya itu dari market cap-nya dari cryptocurrency ya. Kenapa? Karena itu melambangkan atau itu menandakan perputaran uang ya teman-teman. Jadi perputaran uang itu yang kita mau lihat dulu pertama kali ya. Nah di depan kalian ini ada total market cap ya, jadi gabungan antara altcoin dan juga Bitcoin. Itu seluruh uang yang ada di si kripto ini itu ada sekitar 1,6 sekarang ya. Dan di video sebelumnya, di episode sebelumnya teman-teman, yang kriptomologi kemarin episode 10, itu gue udah bilang market cap ini menunjukkan adanya pelemahan dengan tanda dia retrace-nya itu sudah lumayan dalam teman-teman ya. Retrace-nya itu dalam seperti ini ya. Dan akhirnya ternyata pada saat
dia retrace-nya kembali dalam seperti ini dan dia bener ya dijebol teman-teman ya, dia punya apa namanya trend line-nya ini ya, trend line minornya seperti ini dijebol dan akhirnya dia sempat dia ke level 1,2 teman-teman, sekitar 1,2 triliun ya, triliun dolar. Apakah ini menjadi berbahaya teman-teman ya? Yang jelas ya, ini sekarang dia baru mulai masuk ke fase bearish teman-teman ya, yang fase bearishnya ini kemungkinan bisa terjadi, kemungkinan enggak. Jadi kemungkinan tren selanjutnya yang akan terjadi cuma ada dua, entah dia bearish atau dia sideways dulu teman-teman di sini. Itu adalah kemungkinan yang akan terjadi di market kripto ya. Kenapa? Karena memang secara minornya ya, ini trend line ini sudah di break ya. Kalau sudah di break sih di seperti ini harga ya, ini menandakan bahwa akan adanya transisi ya. Transisi entah itu dari bullish dia langsung menjadi bearish, ataukah dia transisinya itu disertai dengan sideways dulu yang kecil, atau dia bikin base dulu gitu ya. Nah jadi Bitcoin ini untuk market capnya sekarang berada di 1,6. Apakah sudah pasti dia akan naik? Belum tentu teman-teman ya. Mungkin dia hanya naik untuk koreksi saja. Jadi selama dia masih berada di bawah level 1,8 T teman-teman ya, itu masih belum aman teman-teman ya. Dia masih belum aman, masih bisa bergerak bearish ke bawah. Dan pertanyaan keduanya ya, apakah kalau misalnya dia turun lagi sampai ke 1,2 ya, itu berbahaya? Saya bilang juga jangan terlalu fear, jangan terlalu takut. Kenapa? Karena perputarannya itu masih ada ya, likuiditasnya masih kuat di 1,2 triliun. Bahkan kalau misalnya dia turun sampai misalnya ke level 1T teman-teman ya, ke level 900 billion aja di bawah 1T, itu likuidasinya masih terbilang cukup oke teman-teman ya, masih cukup besar di kripto. Jadi tidak ada hal yang perlu ditakutkan sebenarnya gitu ya. Nah ini sekarang kalau misalnya kayak begini kondisinya ya, dia masih mau retrace ke atas ya, kita bisa tinggal tarik Fibo aja dari atas ke bawah. Nah kita lihat di 618-nya ini adalah batas amannya dia gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin itu mau lancar sekali ke atas, dia harus break 2,05 T teman-teman ya. 2,05 T itu dia harus di break ke atas, harus bertahan ke atas, baru dia bisa lanjut lagi ke atas, ngincer ke 3T-nya teman-teman ya. Jadi next targetnya itu Bitcoin di 3T. Nah tapi kalau misalnya dia di apa namanya di 2,05 tuh dia retrace ke bawah gitu ya, atau bahkan nggak sampai ke situ, di area dynamic resistance-nya di level-level 1,8 sampai 1,9 T itu dia bisa ke reject lagi ke bawah. Nah itu kita bisa melihat potensi dia penurunannya itu adalah, kita tarik dari sini ke atas ya. Let's say kita ke 2T seperti ini. Ini potensi penurunannya bisa ke 950 billion teman-teman ya. Itu penurunan pertama, dan finalnya itu bisa ke 650 billion. Tapi saya rasa 650 billion itu agak sulit teman-teman ya untuk dicapai di situ. Kemungkinan yang masih bisa dijemput itu adalah di sekitar 950 billion ya. Jadi kalian harus bisa prepare ya. Pada saat dia sudah sampai ke 950 billion, itu adalah waktu kalian untuk jor-joran. Kalau sekarang kalian mau akumulasi boleh, cuman cara belinya itu jangan langsung semua peluru kalian beliin, tapi kalian harus cicil teman-teman. Jadi kalian cicil dulu beli koin, mungkin bisa 20% dari portfolio kalian atau dari modal kalian, atau 10 sampai 20. Nanti kalau misalnya dia turun lagi baru kalian bisa cicil secara bertahap seperti itu ya. Itu dari yang market cap-nya total. Sekarang kita mau bahas yang market cap yang di luar, yang altcoinnya aja ya. Nah, untuk altcoinnya aja dia turun cukup drastis juga teman-teman, dari 1,4 sampai ke 893 teman-teman ya. Dan ini saya kira kemarin ya, yang kemarin saya bahas itu dia akan mantul di sebelah sini teman-teman ya, di trend line-nya ini. Tapi ternyata dia sempat mantul sedikit, sempat retrace ya, di daerah trend line-nya dia sempat ke reject ke atas. Tapi ternyata dia tidak kuat naik dan akhirnya dia turun ya. Sekarang dia kondisinya lagi lagi rebound lagi ke atas, tapi di area trend line-nya dia sekarang terdampar lagi teman-teman. Dia kena efek lagi, kena jaga lagi, dan dia kelihatannya dia akan terus bikin swing ke bawah ya. Nah, untuk di altcoin ya, ini angka krusialnya itu adalah di level sebelah sini 1,1 T ya. Jadi dia kalau mau aman harus bergerak di atas 1,1 T. Dan kalau misalnya dia jebol di bawah 700 billion, itu menjadi berbahaya untuk si altcoin ya. Tapi balik lagi, tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Kenapa? Karena market cap segini pun ya, 700 billion ini masih sangat-sangat besar teman-teman di dalam
apa namanya, cryptocurrency. Jadi masih aman sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke koinnya, teman-teman ya. Saya mau kasih lihat yang pertama tuh tentunya Bitcoin. Kita bahas dulu Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin ini sendiri teman-teman ya, ini saya hilangkan dulu gambarnya ya. Dari daily-nya ya, jelas Bitcoin itu sudah masuk ke fase awal untuk bearish teman-teman ya. Walaupun masih banyak yang bilang ini masih bullish ya, kita nggak usah terlalu muluk melihat jangka panjangnya, kita lihat yang minornya aja dulu. Minornya ini sudah masuk bearish, kenapa? Karena trennya itu sudah di break teman-teman ya. Ini merupakan area range-nya di sebelah sini ya. Ini saya ke atasin lagi sedikit. Nah, ini range-nya dan dia sudah di break ke bawah ya. Dan kalau misalnya kita 1:1-in ya, ini kalau misalnya dari sini kita tarik garis seperti ini, terus kita pindahin ke bawah. Ya, ini sebenarnya dia sudah kena targetnya ya. Target penurunannya secara level atau secara range harga dia harusnya sudah kena. Makanya kalian perhatikan pada saat dia kena daerah sini dia bereaksi teman-teman ya. Dan dia sekarang mantul ke atas. Nah, tapi pertanyaan yang pentingnya, apakah pantulannya ini yang ke atas ini sekarang dia bergerak ke atas itu sudah aman? Saya rasa belum ya. Untuk pertama kali ya, pertamanya aman, dia harus bergerak di atas 42.000 ya. Harus bergerak di atas 42.000, tetapi begitu dia break 42.000 masih ada penghalang di sekitar 48.000. Jadi batas amannya dia itu adalah kalau dia sudah bisa bergerak di atas 48.000 teman-teman, itu sudah mulai agak aman. Dia masih jalur bearishnya masih bisa terbuka ke atas. Kalau untuk sekarang ya. Nah, kalau misalnya kondisi yang sekarang terjadi banget ini ya, dia mau naik, bisa aja dia naik sampai ke dynamic resistance-nya nih. Ya, kalau misalkan lihat exponential moving average-nya itu di level 45.000 sampai ke 48.000 tadi saya bilang ya. Dia kalau misalnya ke daerah situ dia bikin swing dan dia mantul ke bawah, itu masih saja masuk ke bearish trend ya, ke bearish trend di minor trendnya seperti ini. Kalau misalnya kita tarik Fibo dari atas ke bawah seperti ini, kita bisa melihat level-level yang tadi saya bilang 48.000 di 618-nya. 61 yang kita tahu 618 itu menjadi level yang masih sweet spot teman-teman nih. Kalau misalnya dia masih untuk secondary reaction atau untuk koreksi aja, untuk dia bikin ke penurunan yang lebih tajam lagi. Ya, jadi untuk Bitcoin memang masih belum dikatakan dia sudah aman dari fase bearishnya seperti itu. Dan sekarang kalau bisa kita bikin skenario dia mantul di 48 seperti ini bagaimana? Ya, kita bikin skenarionya. Ya, let's say dia mantul di 48 ini dan dia masih mau bergerak turun. Itu penurunannya bisa ke level 23.600 sampai ke 6118 ke 17.000. Tapi balik lagi 17.000 ini merupakan kayaknya sih nggak mungkin sampai sini menurut saya, karena di order di level 20 sampai 21.000 itu sangat tebal teman-teman ya, sangat banyak sekali, volumenya juga sangat tinggi. Jadi saya pribadi saya naruh next put ordernya di mana? Pertama di 27.000 itu saya taruh pertama. Yang kedua saya akan beli maksimal tuh ketika dia sampai 21.000. Kalau misalnya harganya nyampe. Saya sih nggak pengen ya harga Bitcoin nyampe ke 21.000, tapi itu menurut saya kalau dia nyampe situ itu adalah titik di mana kita tuh layak beli ya. Tapi sekali lagi kalau dia turun di 27.000 pun itu saya sudah pasti akan ambil lagi ya. Jadi kemarin saya masuk di level 35 sampai 36.000, next average-nya saya akan masuk di level 27.000 dan nextnya lagi terakhir di 21.000 seperti itu. Oke. Nah, itu untuk Bitcoin. Tapi teman-teman yang harus diperhatikan lagi ya, jangan pernah berpikir jangan takut teman-teman ya. Maksudnya memang kalau misalnya kemarin orang-orang euforia karena market bullish semua gitu ya, itu memang udah jadi hal yang wajar. Kalau misalnya euforia terjadi ya banyak yang mendadak jadi nabi ibaratnya di dalam cryptocurrency karena nunjukin keuntungan ya segala macam. Tapi pada saat marketnya bearish semuanya pada ngilang gitu ya. Nah, itu intinya sih gini ya, maksudnya pada saat market bearish di minornya ya, bearish minornya itu kalian jangan takut. Kalian harus berpikir di mana level yang bisa saya masuk. Kenapa? Karena pakai prinsip dasar teman-teman ya. Kita tuh jangan ngebeliin kalau harganya lagi rally. Kita ngebeliin justru pada saatnya seperti ini nih, harganya lagi koreksi-koreksi. Tapi tentu saja pembeliannya harus diukur. Diukur maksudnya seperti apa? Kita harus tahu dia di level mana aja yang bakal berhenti sehingga kita bisa dapat harga yang average yang maksimal, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk Bitcoin. Dia intinya menurut saya dia masih berada di dalam masih awal fase bearishnya, yang mana dia baru transisi. So next levelnya itu dia ke 27.000 dan 21.000 kalau dia mau turun. Dan kalau dia mau aman dia harus break di atas 48.000. Jadi kalau misalnya dia bisa break 48.000, kalian baru bisa berpikir untuk membeli di harga-harga atas teman-teman ya. Kalau sekarang saya bilang jangan beli dulu di atas, kalau misalnya dia naik nih nanti ke 47.000 terus kalian langsung buru-buru beli, jangan.
tungguin apakah di 48.000 itu dia bisa bikin swing. Kalau dia bisa bikin swing high di situ dan dia mau turun lagi, jangan beli dulu teman-teman ya. Tunggu sampai di harga 27 ribuan seperti itu. Itu untuk Bitcoin. Nextnya ada Ethereum ya. Untuk Ethereum juga kurang lebih sama teman-teman ya. Semuanya ini sekarang sama kondisinya, dan Ethereum ini lebih seram sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ya, menurut market phase-nya dia ini masuk ke eksesif teman-teman ya. Ini adalah pola eksesif seperti ini ya. Yang mana dia pada saat dia retrace ke atas dibantingnya satu sama sampai dia ke daerah low-nya dia sebelumnya, itu namanya eksesif. Nah, ini kemungkinan besar dia akan ketahan di daerah sini teman-teman ya. Di pertama level yang diperhatikan adalah pivotnya di range-nya ini ya. Jadi di 2700 ya teman-teman bisa lihat ya. Ketika dia kena 2700 dia mantul ke bawah. Kenapa 2700 ini menjadi penting levelnya? Karena ini merupakan pivot teman-teman ya. Jadi kalian lihat candle Marubozu yang besar ini, range-nya dari atas sampai bawah, kalian ambil nilai tengahnya itu dapat di level 2700-an. Jadi sebelah kirinya juga ada demand kecil ya di level 2700-an. So ini 2700-an ini menjadi level yang sangat krusial. Nah, pada saat dia turun ada dua skenario lagi. Dia bisa turun sampai ke bawah terus teman-teman ya, sampai dia mungkin menuju ke level 1400-an ya. Jadi Ethereum tuh buy saya tuh di 1400 sampai 1500 yang paling besarnya nanti. Atau teman-teman ya, atau dia nanti di level ini di tengah-tengahnya Marubozu candle yang seperti ini ya, yang ada momentumnya ini, kita ambil pivotnya di tengah. Ya ini kemungkinan dia bisa mantul ke sini ya. Jadi kalau misalnya dia kena di sini ya di level sekitar 2350, dia bisa mantul ke atas, terus dia bisa jemput di masuk ke level di atas 3000 teman-teman ya, seperti itu. Itu untuk Ethereum-nya. Jadi ini tetap masih di dalam minggu-minggu bearish sebenarnya menurut saya. Kalau misalnya kita lihat dari weekly-nya teman-teman ya, ini baru 2 minggu teman-teman ya dia mengalami koreksi, dan minggu ketiga ini dia malahan sekarang dia retrace ke atas. Ini artinya masih ada ruang untuk penurunan ya. Jadi kita masih hati-hati juga, jangan sampai kita belinya itu gegabah. Maksudnya gegabah itu adalah kita melihat dia sudah naik sedikit langsung kita beli banyak gitu ya. Nanti begitu dia dikoreksi itu yang menjadi masalah lagi. So intinya untuk Ethereum juga masih belum berada di jalur yang oke ya. Kalau dari trend lainnya pun ya, kalau misalnya kita lihat walaupun dia kena pas di daerah trend line dan dia mantul, ini belum bisa dijadikan acuan sampai dia bergerak di atas 3000. Kenapa seperti itu? Karena eksesifnya ini teman-teman yang serem ya. Jadi kalau dia muncul eksesif seperti ini bisa jadi awal dari downtrendnya teman-teman, seperti itu. Itu untuk Ethereum ya. Nextnya ada XRP teman-teman. Saya mau bahas XRP di sini. Nah untuk XRP ini juga sama teman-teman, dia sudah break ya, dia punya range-nya di sini. Ya, ini ada structure-nya, dia sudah break dan dia bergerak lagi retrace ke atas, kembali retest dia punya structure-nya untuk di break ke atas lagi, tapi dia ternyata terpantul teman-teman ya. Dan kalau seperti ini kondisinya dia bakal turun sampai mana kira-kira, kalian bisa ukur aja dari 1:1 range-nya seperti ini. Kita tarik dari atas ke bawah, terus kita copy paste ke bawah seperti ini saja, dan dia mungkin bisa turun sampai 0,316 itu target yang paling bawahnya. Cuman sekali lagi kalau XRP saya di 0,5 pun saya sudah akan ambil banyak teman-teman ya. Jadi XRP itu buy saya tuh di 0,5-an, $0,5, yaitu adalah menjadi titik buy saya untuk XRP seperti itu. Nah itu untuk XRP kayak gitu teman-teman ya, sama kurang lebih ya, karena dia juga sudah kena break teman-teman ya, sudah break structure levelnya, dan dia sekarang sudah sudah masuk ke posisi bearish-nya ya. Nah nextnya ada Doge teman-teman ya, Dogecoin. Ya untuk Dogecoin ya teman-teman, ini juga sama, dia membentuk shoulder yang kanannya. Ini kalau misalnya kita perhatikan dia seakan-akan membentuk head and shoulder ya, seperti itu, pattern HNS seperti ini, dan dia range ke atas. Nah kalau seperti ini kita tinggal cari dia kira-kira shoulder nextnya di mana. Nah kalau misalnya Dogecoin ini dia mau bergerak sampai ke level 0,58 sampai 0,6 juga dia masih ada potensi untuk turun ya, karena ini potensi besarnya kalau misalnya dia sampai ke level situ dia jadi ascending head and shoulder seperti itu. Tapi kalau dari short trend ya teman-teman, yang trend pendeknya ya, dia ketahan di bawah moving average-nya ya, dan ini sulit untuk tembus.
Kalau misalnya dia bisa break di atasnya dulu di atas level 0,45 yaitu sudah lumayan apa ya, lumayan oke lah ya untuk dia naik. Tapi selama di bawah itu dia masih ada potensi turun terus teman-teman ya, sampai kemana? Mungkin sampai ke level 0,138 ya. Jadi kalau misalnya saya bisa gambarin ini adalah low-nya dia, ya mungkin dia bakal ngejar low-nya lagi di 1,36 ini ya teman-teman ya. Itu akan menjadi low-nya si Dogecoin seperti itu. Nah, nextnya ada Cardano teman-teman ya. Nah, untuk Cardano ini juga sama seperti Ethereum kurang lebih ya, dia membentuk fase despair seperti ini, eksesif seperti ini. Ya ini ya, tandanya dia masih belum ada apa ya, belum ada kejelasan dia apakah naik balahan. Kalau misalnya kondisi seperti ini kemungkinan besar dia bisa reverse ke bawah teman-teman ya. Jadi untuk ada ini juga sama ya, level yang bisa kalian perhatikan untuk amannya di buy ya. Kalau misalnya dia bisa break di 1.8 ya, atau dia kalau misalnya dia break di bawah ini lagi low-nya dia lagi, dia bisa ke level sekitar di angka 0,7 teman-teman ya, 0,7, 0,5 sampai 0,7 itu adalah range-nya si ADA atau Cardano. Jadi kalau misalnya kalian mau beli di bawahnya nanti ya kalian bisa incar level-level tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang mau gue sharing, adalah 5 koin yang menurut gue capnya tuh lumayan besar ya. Kalau misalnya kayak Tether seperti itu ya, USDC itu saya nggak akan lihat karena itu merupakan stable coin. Dan sekarang untuk koin-koin kecilnya ya, itu juga saya tidak akan terlalu bahas. Karena apa? Karena koin-koin kecil itu masih tergantung sekali dengan koin-koin yang capnya besar ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kasusnya kalian lihat, waktu Bitcoin itu rontok, semua altcoin yang kecil-kecil itu juga rontok teman-teman ya. Tidak ada yang bisa naik sendiri, hanya kasus-kasus koin tertentu aja seperti itu. Oke, jadi itu aja yang mau gue sharing. Semoga bisa kalian ambil manfaatnya di sini. Dan sekali lagi ingat, ini cuma view gue bukan financial advisor. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, kalian harus sesuaikan dengan money management dan trading style kalian juga. Oke, mungkin segini dulu teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang cryptocurrency, terutama Bitcoin dan juga altcoin yang big cap teman-teman ya. Jadi ini merupakan pandangan gue sendiri, dan kalian jangan mentah-mentah, kalian bisa sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading management kalian. Dan kalau misalnya kalian tidak setuju dengan apa menurut pandangan gue, kalian bisa komen di bawah menurut kalian bagaimana kondisi cryptocurrency ke depannya gitu ya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman ya. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan ya. Jadi jangan transfer teman-teman, oke? Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, baik itu kripto, saham maupun forex. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.